adik-adik Abi Hosana. Apa kabar semuanya? Wah, hari ini adalah ibadah pertama kita di tahun 2021 loh. Sebelumnya, Cici mau ucapin selamat tahun baru adik-adik Abi Hosana yang pinter-pinter. Tahun yang baru, semangat yang baru juga. Amin. Meskipun di awal tahun yang baru ini kita masih harus beribadah online, tapi Cici yakin adik-adik semuanya di sini masih tetap setia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan bukan cuma hari Minggu aja di ibadah online, tapi setiap hari kita harus bertemu dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mau berdoa dulu, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sepanjang tahun 2020 Engkau sudah menyertai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memulai tahun 2021 ini dengan semangat yang baru. Kami anak-anak-Mu siap untuk menjalani tahun ini Tuhan dengan lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih taat lagi dan lebih takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Semua yang siap memuji Tuhan, coba Cici mau lihat tangannya semua diangkat dan katakan amin. Mari kita sama-sama angkat pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang Cici mau tanya, siapa yang bangga jadi anak-anak Tuhan Yesus? Siapa yang di sini bangga jadi anak-anak sekolah minggu yang sehat dan kuat? Adik-adik percaya kan kalau sampai saat ini adik-adik masih diberikan kesehatan dan juga tubuh yang kuat itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Makanya kita gak boleh males-males dan lemes-lemes kalau muji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, kita juga mengucap syukur buat anugerah dan kesehatan yang sudah Tuhan kasih ke kita semua adik-adik. Yuk, kita mau kembali memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan
kita mau lihat dulu nih, teman-teman kita siapa aja yang memberikan kesaksian. Yuk, kita lihat sama-sama. Shalom, happy Sunday. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat lakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Bye, God bless you. See you later. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Happy Sunday, God bless you. Shalom teman-teman, ini ikan apu apakah keren? Ayat hafalan hari ini adalah Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Baik teman-teman, happy Sunday. Mari adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya jangan ada yang main-main ya sewaktu mendengarkan cerita. Karena kalau kalian gak dengerin, sayang banget loh. Karena banyak sekali berkat yang akan kalian dapat kalau kalian duduk manis dan sungguh-sungguh mendengarkan ceritanya. Semuanya sudah siap? Oke, mari kita menyanyikan satu lagu dulu ya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai
kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami bisa duduk tenang, duduk manis, dan sungguh-sungguh mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat-Mu, atas kemurahan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy New Year. Selamat Tahun Baru 2021. Nah, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di Abi Online. Nah, semoga di tahun yang baru ini kita tetap sehat, semakin cinta sama Tuhan Yesus. Masih semangat kan nonton Abi? Nah, ayo kita lihat teman-teman kita nih yang tetap semangat, antusias menonton Abi Online. Wow, banyak sekali makanannya. Ada coklat. Coklat tuh. Ada biskuit. Biskuitnya enak loh. Waduh. Ada coklat lagi. Ada permen. Ada susu. Cici mau makan yang mana nih ya? Makan biskuit atau makan es krim ya? Biskuit, es krim. Biskuit, es krim. Es krim dulu deh, takut meleleh. Tahu kan adik-adik cara makan es krim? Dibuka tutupnya, terus disendok. Ya, Cici cobain ya. Enak sekali. Cobain lagi ya, sekali lagi ah. Nih ya, adik-adik mau nggak? Enak loh es krimnya. Es krim stroberi. Cici juga mau makan biskuit juga nih ah. Biskuitnya ada choco chip. Enak banget. Adik-adik, banyak sekali adiknya coklatnya. Jadi Cici makan dua-duanya. Makan biskuit sama makan es krim. Habis enak sih ya adik-adik. Enak banget. Adik-adik mau nggak? Nih ada biskuit lagi. Ada coklat lagi. Mau? Ayo sini Cici bagi. Nih mau coklatnya. Nih enak tuh adik-adik. Ini ada susu lagi. Nah, adik-adik, ada orang yang limpahan banyak sekali makanan, lebih berlebihan sekali. Tapi ada juga yang kekurangan, yang kelaparan. Kita lihat yuk adik-adik. Aduh, lapar sekali. Aduh, perutku sakit. Aku lapar. Sudah berhari-hari saya tidak makan. Aduh, lapar. Ada bungkus biskuit. Tuh. Coba. Ya, kosong. Tapi masih ada nih remah-remahnya. Enak. Aduh, udah habis. Perutku masih lapar. Lapar sekali. Ya, udah habis. Gimana ya? Aku lapar. Gak ada makanan. Aduh. Aku ketemu makanan lagi. Ya. Ketemu nasi bungkus. Tapi bau nasinya. Berarti nasinya udah basi, udah rusak. Ya,
karena perutku lapar. Gak apa-apa dah, aku makan deh. Aduh, aku lapar sekali. Walaupun nasinya bau, basi, aku makan. Tinggal sisa-sisa. Nah adik-adik, di Alkitab ada cerita tentang orang yang kelaparan. Ikutin ya gerakan Cici ya. Nih, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi ya, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman para hakim memerintah di Israel, ada kelaparan. Lalu pergilah keluar satu keluarga itu dari Bethlehem Yehuda ke Moab. Nah, Cici lihat tuh di petanya, dari Bethlehem ke Moab kira-kira 2 hari perjalanan. Kalau jalan kaki, karena kan mesti melewati sungai, laut mati ya. Jadi dia jalannya muter ke pegunungan ke atas. Nah, keluarga itu namanya Bapak Elimelek. Siapa namanya? Elimelek. Tahu ya? Dan istrinya namanya Ibu Naomi. Siapa namanya? Ibu Naomi. Nah, Bapak Elimelek dan Ibu Naomi mempunyai 2 orang anak. Namanya yang pertama adalah Mahlon. Dan anak yang kedua atau yang bungsu namanya Kilion. Mereka satu keluarga pergi ke Moab sebagai orang asing. Nah, tak lama kemudian Bapak Elimelek meninggal dunia. Tinggallah Ibu Naomi dan kedua anaknya. Nah, kedua anaknya itu mengambil seorang istri. Anak yang pertama si Mahlon mengambil istri namanya si Orpa. Nah, si Orpa. Sedangkan anaknya yang kedua yaitu Kilion mengambil istri orang Moab juga, namanya Rut. Mereka tinggal di Moab sekitar 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun mereka tinggal di Moab, kedua-duanya Mahlon dan Kilion, mereka kedua-duanya meninggal juga. Tinggallah sekarang Ibu Naomi. Ibu Naomi sedih sekali karena suaminya meninggal. Terus gak lama kemudian kedua anak yang dia cintain juga meninggal. Akhirnya Ibu Naomi saking sedihnya mikirin. Ibu Naomi lama-lama bertambah kurus, banyak pikiran. Akhirnya dia berubah menjadi lebih tua. Rambutnya putih semua karena dia kesel, kenapa saya ditinggal suami dan anak saya. Ibu Naomi berubah menjadi seorang ibu yang tua, jadi nenek-nenek, berubah wajahnya. Nah, setelah itu karena Ibu Naomi kehilangan kedua anaknya. Nah, Ibu Naomi beberesin baju-baju deh, masukin ke koper, terus langsung lagi beberesin lagi, berkemas-kemas, masukin lagi bajunya ke koper. Nah, karena dia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya bangsa Israel. Tuhan memberikan makanan kepada mereka, jadi mereka tidak kekurangan, tidak kelaparan lagi. Jadi dia bilang, saya di sini sendiri, suami, anak saya sudah meninggal. Saya mau balik lagi aja. Saya mau balik ke asal saya, ke Bethlehem. Akhirnya Ibu Naomi setelah beberes-beres, dia pergi bersama kedua mantunya, yaitu Rut dan Orpa. Nah,
si Orpa. Sampai di tengah jalan, Ibu Naomi berkata, "Nak, pulanglah ke Moab, ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Pulanglah, Nak." Terus kedua mentunya bilang, "Tidak, aku tidak mau. Kami mau ikut sama ibu. Kami mau ikut, Ibu. Jangan, kami tidak mau pulang, Ibu," kata kedua mantunya itu. Terus Ibu Naomi menghela napas. "Aduh, anak-anakku, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu mau ikut aku? Tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan aku lahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Pulanglah, aku sudah terlalu tua, anakku. Aku tidak bisa melahirkan anak lagi." Terus akhirnya kedua-duanya, Orpa dan Ruth, menangis. Dengan sangat keras mereka menangis. Terus setelah mereka bertangisan, terus Orpa datang ke Ibu Naomi. Orpa mencium Ibu Naomi. Orpa, "Ibu, saya pulang dulu ya, Bu." "Iya, Nak, kembalilah ke tanah Moab. Kembalilah kepada keluargamu, kepada ibumu." "Iya, Bu, saya pulang dulu ya, Bu." Akhirnya Orpa pulang kembali ke Moab. Nah, setelah Orpa pulang, Ruth tetap diam di tempat. Akhirnya Ibu Naomi nyamperin Ruth. "Ruth, kenapa kamu tidak pulang? Pulanglah, seperti iparmu pulang. Ikut ke ipar kamu pulang." Tapi Ruth dia belajar. "Ibu, jangan desak aku, Ibu. Aku tidak mau ikut, Ibu. Kemana Ibu pergi dan bermalam, disitulah aku tinggal. Karena bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Akhirnya bilang, "Kamu gak mau pulang, bener? Pulang saja kamu kepada bangsa kamu, kepada Allah kamu. Pulang, Ruth, ikut bareng." Akhirnya karena Ruth berkeras tetap gak mau pulang, dia tetap mau ikut Ibu Naomi. Akhirnya Ruth dan Naomi pulang kembali ke Bethlehem. Nah, di tengah jalan di Bethlehem pada ribut. Ada Ibu Naomi, ada Ibu Naomi, ada Ibu Naomi. Masa sih itu Naomi? Ih, Naomi kok jelek sekali ya? Terus ada ibu nanya, "Maaf, apakah Anda Ibu Naomi teh? Anda siapa teh ya? Kok kayaknya nggak kenal ya siapa?" Akhirnya, "Apakah Anda Ibu Naomi? Kok beda ya?" Terus Naomi berkata, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. "Halo, ini adalah Ruth." Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab.
10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal, dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis, dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu, sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Diulang ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, di sini kita harus mengucap syukur senantiasa. Dikasih makan nasi dengan tahu, tempe, tahu lagi. Tetap mengucap syukur, jangan ngomel, bersyukur. Karena adik-adik bisa makan sehari 3 kali. Itu udah mengucap syukur. Papa kerja keras biar adik-adik bisa makan, biar adik-adik sehat. Kadang papa kerja pagi-pagi sekali, adik-adik masih tidur, papa udah pergi, supaya nggak telat masuk kantornya. Malam, adik-adik udah tidur lagi, papa baru pulang dengan capek karena kena macet, perjalanannya jauh. Nah, kalau sayur atau lauknya nggak enak, adik-adik jangan ngomel, jangan ngambek. Nggak enak, mama sayurnya itu lagi. Jangan. Mengucap syukur, terima kasih mama sudah masak buat saya. Terima kasih papa sudah bekerja buat saya. Saya bisa sekolah, saya bisa makan. Nah, adik-adik kalau bisa usahakan jangan buang-buang makanan. Sayang adik-adik. Kalau misalnya adik-adik udah kenyang nih, atau adik-adik kurang suka lauknya, nggak apa-apa. Tunggu dulu istirahat kira-kira setengah jam, 30 menit ya. Adik-adik main dulu apa, nanti nyambung lagi, makan lagi. Makanannya kalau bisa dihabiskan adik-adik. Jangan dibuang-buang. Jadi kalau misalnya kenyang nih, atau adik-adik kurang suka, ya udah stop dulu. Nanti
Adik-adik nyambung lagi, makan lagi. Coba adik-adik lihat di luar, adik-adik di luar rumah adik-adik. Banyak orang yang kelaparan, mereka susah makan. Jangankan sehari 3 kali makan, sehari sekali aja kadang mereka susah makan. Kebanyakan mereka nahan lapar sekali. Nah, adik-adik, kita selalu mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan berikan. Adik-adik bisa belajar, konsentrasi, adik-adik bisa bermain, bahagia. Kita mengucap syukur. Nah, kita mau berdoa ya adik-adik. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menegur kami untuk kami berubah menjadi lebih baik lagi. Tuhan, tolong berkati Papa, Mama dalam bekerja. Tuhan Yesus, kami juga mau beriman, percaya sama Tuhan Yesus. Perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa dalam keluarga kami. Tolong berkati bangsa dan negara kami Indonesia dengan kesehatan dan kesejahteraan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, tiba saatnya kita memberikan kolekte. Untuk kolekte dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk koleksinya ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kreativitas minggu ini kita memerlukan kertas HVS. Nah, atau kertas berwarna juga boleh, yang ada aja, atau buku tulis juga adik-adik boleh, yang ada yang di rumah adik-adik. Nah, selain kertas HVS, kita perlu bolpen atau pensil. Ya terserah adik-adik mau nulisnya pakai bolpen atau pensil, terserah ya. Terus yang utama juga jangan lupa Alkitab. Nah, kreatif minggu ini kita mau menulis mengenai doa Bapa kami. Jadi misalnya adik-adik bingung nih, Tuhan saya mau berdoa apa, mau ngomong apa. Jangan bingung adik-adik. Adik-adik bisa ikutin doa Bapa kami, doa yang diajarin oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik ikutin doa Bapa kami, yaitu dari Matius 6 ayat 9 sampai 15. Diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 15. Jadi adik-adik memanggil Bapa itu seperti dekat dengan adik-adik. Doa Bapa kami diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, cerita Cici sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih. Salam. Bye-bye.